Sutra teratai yang menakjubkan. Bab 10 Guru Dharma episode 1198 dengan judul Berpesan pada para bodhisattva agar giat bersemangat dalam melindungi Dharma. Berlandaskan pada pembakaran tubuh dan lengan Baisajaraja sebagai benih sebab untuk mendukung penyebar luasan bab ini agar Guru Dharma dapat terus giat bersemangat, kemudian memberitahukan pada 80.000 hadirin kalau Dharma dipercayakan kepada para bodhisattva itu sebab hanya para murid dari Buddha sendiri yang boleh mengemban tanggung jawab ini. Menunjukkan kalau orang lain tidak boleh. Bab ini adalah bab Guru Dharma. Bab Guru Dharma adalah untuk membabarkan semangat Guru Dharma. Karena itu, Baisajaraja membakar tubuh dan lengan. Semangat sedemikian melindungi dan menegakkan Dharma. Memohon Dharma dan menegakkan Dharma. Semangat, giat bersemangat, menjadikan Bodhisattva Baisajaraja dijadikan teladan. Oleh itu, di awalnya adalah Sang Bhagawa memanggil Bodhisattva Baisajaraja. 80.000 makhluk agung ini kita telah bahas sebelumnya. Agar semua orang memahaminya, bab Guru Dharma dan Bodhisattva Baisajaraja memiliki hubungan erat yang bagaimana. Guru Dharma harus menerima dan menegakkan Dharma. Diri sendiri harus bersungguh-sungguh menerima dan menegakkannya. Menyerap Dharma, lalu melindungi Dharma. Tidak hanya menjaga Dharma secara baik, kita juga perlu menerapkannya. Pada saat yang sama, kita juga harus menyebarkannya. Mengapa kita perlu membabarkan Dharma? Mengapa kita perlu menyebarkan Dharma? Ini karena kita harus menerapkan Dharma di dunia. Kita setiap orang harus mempraktikkan dalam tindakan nyata. Dharma adalah untuk kita terapkan dan dipraktikkan di dunia. Oleh itu, kita harus sangat tekun dan giat memohon Dharma. Karena kita perlu menggunakan Dharma untuk membimbing dan menyadarkan semua makhluk, kita juga harus terus-menerus mencari, memohon Dharma. Supaya dapat masuk ke dalam batin kita dan dapat digunakan, ini bagaikan semangat Bodhisattva Baisajaraja. Pertama, dia memohon Dharma tanpa memperhatikan dirinya sendiri, tanpa memperdulikan kerugian diri sendiri, selalu maju ke depan memohon Dharma. Semangat dalam memohon Dharma sesungguhnya sangat terpuji dan terhormat. Oleh karena itu, Buddha pada bagian awal bab Guru Dharma menyebut nama Bodhisattva Baisajaraja dan 80.000 makhluk agung. Apakah terlihat? 80.000 makhluk agung menunjukkan di tengah lahan pelatihan ada sangat banyak manusia dan bukan manusia. Manusia dan bukan manusia, semuanya bukan lain adalah yang berjodoh dengan Dharma. Semuanya bukan lain adalah yang perlu menerima Dharma untuk dimanfaatkan. Ini mengabarkan kepada kita semua bahwa Dharma dibutuhkan dalam kehidupan di dunia. Jadi, untuk mendukung adanya dukungan untuk bab ini adalah bab Guru Dharma mampu membantu orang dengan menjadikan Bodhisattva Baisajaraja sebagai teladan, harus melatih diri dengan giat dan semangat. Harus dengan lebih giat dan semangat, jadi kemudian memberitahukan pada
80.000 hadirin kalau Dharma dipercayakan. Menggunakan Dharma ini untuk memberi pesan kepada semua orang, mempercayakan kepada semua orang, mempercayakan kepada semua bodhisatwa yang ada, yakni 80.000 bodhisatwa ini. Manusia dan bukan manusia, bukankah semuanya adalah bodhisatwa? 8 kelompok makhluk pelindung Dharma, dewa dan naga juga adalah pelindung Dharma. Jika mampu menerima Dharma Buddha, 8 kelompok dewa dan naga bukan lain juga adalah bodhisatwa. Manusia dan bukan manusia, Sang Buddha dengan sungguh hati dan menahankan penderitaan agar Dharma dapat tinggal dalam waktu lama di dunia. Berharap agar orang-orang dapat menerapkan Dharma benar, mempraktikkan dalam tindakan nyata, berharap agar Dharma ini tidak dirusak oleh yang bukan manusia. Dharma harus dilindungi oleh orang-orang, bukan hanya dilindungi saja, bahkan juga harus dipraktikkan, juga tidak memiliki rintangan, perlu 8 kelompok naga dan dewa pelindung Dharma datang melindungi Dharma. Seperti demikian, agar Dharma dapat berada di alam manusia, barulah Dharma sejati dapat bertahan selamanya, tidak rusak. Jika demikian, hanya para murid dari Buddha sendiri yang boleh mengemban tanggung jawab. Adalah Buddha menampakkan wujud untuk membimbing dan menyadarkan semua makhluk di dunia. Semua orang di dunia telah bertemu dengan Buddha Dharma. Setiap orang harus memiliki tanggung jawab untuk melindungi dan menegakkan Buddha Dharma. Setiap orang harus memiliki tanggung jawab untuk mempraktikkan dalam tindakan nyata dan mempromosikan Buddha Dharma. Ini adalah alam manusia. Buddha muncul di dunia saha. Seharusnya semua makhluk di dunia saha, bagi yang memasuki pintu Buddha, tanggung jawab dari setiap orang sehingga disebut kerabat dari pintu pokok. Kerabat adalah mengacu pada para murid Buddha. Seharusnya mereka tahu bahwa saya sanggup juga mengemban tanggung jawab ini. Saya dapat juga memikul tanggung jawab. Dulu, bodhisatwa dari kendaraan kecil, semua menganggap saya tidak sanggup mengemban tanggung jawab. Para Sravaka, Pratyeka Buddha dari kendaraan kecil, mereka menganggap bahwa saya tidak sanggup mengemban tanggung jawab. Saya tidak memiliki kemampuan ini. Untuk memikul tanggung jawab ini, saya tidak berani memaksa jalinan jodoh dengan orang lagi. Saya harus memutuskan samsara. Dunia ini sungguh menakutkan. Sungguh menakutkan, bertumimbal lahir di 6 alam kelahiran, penderitaan di 4 jenis kelahiran dan 6 alam kelahiran. Saya tidak ingin kembali lagi. Saya tidak memiliki kekuatan ini untuk terjun ke tengah orang banyak, untuk memikul misi dari Tathagata. Kebanyakan orang tidak berani memikul tanggung jawab ini. Sekarang, dalam bab Guru Dharma, Buddha mengharapkan setiap orang, yaitu semua murid Buddha, setiap orang harus mau memikul tanggung jawab. Makanya, Buddha memberikan peramalan, ada beberapa tahap, dibagi beberapa tahap untuk memberi peramalan, mulai dari memberi peramalan kepada 1 orang, kemudian memberi peramalan kepada 4 orang. Selanjutnya memberi peramalan kepada 500 orang dan memberi peramalan kepada 2.000 orang. Demikian, Buddha memberi peramalan secara bertahap, memasuki akar kapasitas mereka secara bertahap. Ini adalah kesungguhan hati dari Sang Buddha.
Sekarang, Buddha baik terhadap manusia ataupun bukan, semuanya disebut makhluk besar. Disebut sebagai bodhisattva, ini berharap agar Dewa Naga bisa datang melindungi Dharma. Bisa melindungi Dharma, semuanya adalah membangkit tekad agung. Datang untuk melindungi Dharma, demikian juga disebut bodhisattva. Apalagi kita adalah murid Buddha yang adalah kerabat dari pintu pokok. Seharusnya kita semua tahu, sehingga kita tahu untuk bertanggung jawab. Sekarang kita semua harus tahu, setiap orang dari kita memiliki kemampuan untuk dapat memikul tanggung jawab penyebaran Dharma di dunia. Masuk ke tengah orang banyak, membimbing para makhluk, bukan masalah orang lain, bukan urusan dunia lain. Ini adalah urusan dari dunia saha. Kita harus bersungguh hati. Kita harus memahami Dharma Buddha yang berada di dunia, Dharma Buddha di dunia. Membutuhkan orang-orang untuk menyebarkannya. Dharma Buddha terbentuk untuk dapat memberi pengajaran di dunia. Maka Sang Buddha datang ke dunia dengan niat bajik, berharap agar setiap orang mempunyai kesempatan untuk mendengar Dharma Buddha, bukan hanya pada era Buddha, berharap sejak dari era Buddha, dan seterusnya pada dunia yang akan datang. Juga dapat mendengarkan Dharma Buddha, setelah mendengarkan lalu merenungkan. Dengan sungguh-sungguh mendengarkan, dengan sungguh-sungguh merenungkan. Merenungkan bagaimana agar Dharma Buddha dapat dipergunakan di dunia, agar dapat memberi pengajaran kepada orang banyak, sehingga batin manusia dapat tersucikan. Jika setiap orang dapat bersumbangsi sedikit kekuatan, metode terbaik adalah Dharma Buddha, yang merupakan kekuatan untuk dapat menyelamatkan dunia. Sekarang, kita harus mengetahui tatanan langit dan bumi ada sedikit kacau. Iklim telah mengalami perubahan, sudah tidak mampu untuk menyeimbangkannya lagi. Di dunia, pendidikan manusia, metode pengajaran yang digunakan sudah mulai melaju di luar kendali. Juga sudah mulai agak kacau. Jika seperti ini, laju pendidikan masyarakat jika tidak beraturan, bagaimana etika dan moral dalam keluarga dapat terjaga? Etika dan moral dalam keluarga sudah tiada, karena pendidikan sudah tidak beraturan. Orang-orang di dalam masyarakat, hubungan antar sesama, bagaimana dapat terus terjaga? Oleh karena itu, yang paling dibutuhkan sekarang adalah harus menaklukkan dan menyucikan batin manusia. Langkah manusia harus dikendalikan dengan baik. Arah tujuan tidak boleh menyimpang. Mendidik dengan baik-baik, ini harus membutuhkan Dharma Buddha. Prinsip kebenaran agar semua orang memahami penderitaan. Iklim tidak seimbang, bencana alam terus meningkat. Ini bukanlah yang kita manusia kecil bisa mengubahnya dengan kekuatan manusia. Hanya dengan umat manusia, orang-orang kembali untuk memahami diri sendiri, harus memahami diri sendiri. Banyak orang tidak memahami dirinya sendiri. Mereka mengira kekuatan manusia bisa menaklukkan alam, sangat keras kepala, angkuh. Oleh karena itu, terhadap dunia juga, apapun yang saya inginkan, saya berpikir harus memiliki segalanya. Kebanyakan orang adalah seperti ini. Anda pikirkan, tidak sadar akan kekuatan sendiri, tidak tahu diri, masih saja terus mau merebut untuk memuaskan keinginan mereka. Kapan nafsu keinginan ini akan terpenuhi? Memiliki satu, tetapi masih saja selalu kurang 9.
memiliki sedikit, tetapi mereka masih saja merasa banyak kekurangan. Inilah yang disebut keserakahan yang tiada habisnya. Semua nafsu keinginan mereka selalu tidak akan terpenuhi, sehingga nafsu keinginan ini menjadi kemarahan dan kebencian. Apabila mereka tidak mendapatkan keinginan mereka, kemarahan akan bangkit. Kemarahan dan kebencian berubah menjadi noda batin yang menyebabkan banyak bencana di dunia, membuat banyak orang menderita. Penderitaan seperti ini yang mengakibatkan setiap harinya banyak orang yang menangis dan meratapi, kapankah mereka dapat kembali ke rumah mereka? Kapankah mereka akan mendapat tempat yang stabil di mana mereka dapat tinggal? Kapankah kehidupan mereka, keluarga mereka dapat hidup dengan aman? Angka dari orang-orang yang tidak memiliki rumah seperti ini, kekurangan pakaian dan makanan sudah lebih dari 100 juta orang. Di dunia ini, mereka menderita, menanti adanya orang-orang yang berperi kemanusiaan, mengekspresikan cinta kasih mereka dengan memberi bantuan kepada mereka yang menderita, dan memperbaiki keadaan mereka dengan memfasilitasi jalan untuk kembali ke rumah mereka, memfasilitasi jalan untuk kembali ke rumah. Ada orang yang memiliki kekuatan untuk menghentikan perselisihan antar manusia. Ini akan bergantung kepada orang yang memiliki kekuatan. Kebanyakan orang, mereka menggabungkan kekuatan mereka. Dengan demikian, barulah akan tercapai. Lalu, dari mana kekuatan ini berasal? Ini datang dari Dharma. Semua orang harus bersama-sama mengikuti Dharma sejati dan murni ini. Orang berani karena tidak mementingkan diri sendiri. Berani karena tidak mengharapkan balasan. Berani memiliki cinta kasih dalam bersumbangsih. Dharma yang murni tidak tercemar dapat digabungkan, itulah akan menjadi sebuah kedamaian di dunia. Jadi, Sang Buddha membutuhkan Dharma yang tersebar luas di dunia, jadi dia terus membabarkan Dharma, bahkan membagi banyak urutan dalam memberikan peramalan, menanggapi sesuai dengan kapasitas makhluk, tidak melewatkan satu orang pun. Berharap setiap orang memiliki kesempatan mencapai kebudaan. Jadi dengan demikian, memberikan peramalan secara berurutan dalam tahapan-tahapan peramalan dari 2000 orang berikutnya. Sebenarnya, mereka masih memiliki kapasitas yang sangat kecil, tetapi Sang Buddha tetap memberikan mereka kesempatan mencapai kebudaan, bahkan akan mencapai kebudaan pada saat yang sama. Ini berarti bahwa kita semua orang harus membangkitkan niat ini pada saat yang sama. Hati cinta kasih ini, setiap orang membangkitkan kekuatan pada saat bersamaan untuk membimbing dan menyadarkan para makhluk. Kebetulan sekali, kita baru saja yang ingin kita bahas adalah bab Guru Dharma. Agar kita dengan semangat seorang guru Dharma menyerap Dharma ke batin kita, mempraktikannya sendiri secara nyata dalam kehidupan, menerapkannya pada diri kita sendiri, kita masih harus menyerap Dharma di dalam batin kita. Setelahnya, kita menerapkannya, kita akan merasakannya. Setelah saya melakukan, baru saya menyadari. Membantu orang lain adalah hal yang sangat membahagiakan. Untuk gempa tahun 2016 di Ekuador, kita membawa metode ini ke sana. Di kota pertama dan kedua kami bantu secara bersamaan memobilisasi warga setempat, memiliki program bantuan tunai. Awalnya, para korban bencana ini merasa tersesat
dan tidak yakin dengan masa depan mereka. Seperti apa hidup mereka ke depan? Mereka tidak memiliki harapan sama sekali. Sekarang, setelah dimobilisasi, mereka berdiri bukan tidak ada harapan. Dengan menyumbangkan kekuatan mereka, maka semua orang memiliki harapan. Lihat, semua orang di kota bergerak. Kota yang hancur ini, banyak barang bangunan yang hancur total. Karena sudah hancur total, harus segera disingkirkan. Sehingga dapat dimulai pembangunan yang baru. Ketika melihat puing-puing itu semua sudah disingkirkan, sudah bersih, harapan mereka muncul lagi. Pembangunan kembali akan dimulai hanya ketika dengan membangun kembali pikiran, barulah dapat membangun kembali bangunan berwujud di luar seperti ini barulah bisa. Dengan demikian mereka membuka hati mereka lebar-lebar dengan harapan untuk membangun kembali satu persatu kampung halaman mereka mulai pulih. Mereka sangat sukacita, walaupun bodhisatwa para relawan seci kita silih berganti, tim kerja yang juga berganti untuk ke kota ketiga dan keempat, orang setempat jadi membangkitkan tekad, membentuk kelompok untuk membantu, bergabung dengan insan seci kita, membimbing orang di kota ketiga dan keempat ini. Juga sama menggunakan program bantuan uang tunai untuk membersihkan kota mereka. Pekerjaan ini sekarang hampir selesai. Semua harapan orang-orang telah terangkat. Saat orang tidak mengambil tindakan, saat orang tidak melakukan tindakan nyata, saat orang tidak melalui jalan, mereka akan berpikir itu sangatlah jauh. Saya tidak sampai tujuan. Tetapi sekali kita mulai berjalan, selangkah demi selangkah maju ke depan, kita akan menyadari bahwa berjalan dan olahraga ternyata bagus untuk kesehatan kita. Kita bisa meningkatkan kekuatan fisik kita. Dengan kekuatan fisik ini, kita bisa tetap bergerak maju. Saat itu barulah kita akan melihat keindahan pemandangan. Pemandangan indah ini akan meningkatkan kekuatan kaki kita, mengembangkan jiwa kebijaksanaan kita, lalu secara alami kita terus membangkitkan tekad. Jadi 2.000 orang ini pada waktu yang bersamaan akan mencapai kebudayaan di 10 penjuru. Bukan satu persatu mencapai kebudayaan, melainkan pada waktu yang bersamaan. 2.000 orang ini berada di seluruh penjuru pada waktu yang sama mencapai kebudayaan. Mencapai kebudayaan adalah tersadarkan yaitu seperti kita manusia. Saya sudah tahu, saya sudah tercerahkan, saya sudah menerima prinsip kebenaran ini, saya sudah memahaminya. Ini adalah di bab Guru Dharma. Seharusnya ini lebih kurang sama dengan prinsip kebenaran seperti ini. Insan seci bodhisatwa dunia muncul dari tanah dan pergi ke Ekuador untuk memberikan bantuan. Di Kanada juga sama. Sekelompok para bodhisatwa ikut berpartisipasi tahun 2016 di Kanada, sebuah kejadian kebakaran hutan yang besar ini. Para insan seci dari berbagai tempat berkumpul menjadi satu, menghibur di tempat itu, menghibur hati yang cemas, hati sangat takut. Ada sebagian orang yang harta bendanya telah habis terbakar. Ada sebagian orang walaupun masih punya rumah tapi tidak berani pulang. Hati sangat takut, sangat khawatir. Para insan seci ke sana untuk menghibur mereka. Ini memerlukan bodhisatwa di 10 penjuru. Di 10 penjuru melakukan pekerjaan menghibur para makhluk. Inilah bodhisatwa di dunia. Bodhisatwa dunia harus dari mendengarkan dharma, baik-baik merenungkan,
mempraktikkan dalam tindakan nyata, memasuki kehidupan manusia untuk menolong dunia. Cara yang baik untuk mengembangkan Buddha Dharma di dalam kehidupan manusia ini memerlukan kita untuk bersungguh hati dalam menghayati dan memahaminya. Karena bab Guru Dharma sudah dimulai, mari lihat naskah sutra selanjutnya. Pada ketika itu, Bagawa melalui Bodhisattva Baisa Jaraja memberitahukan 80.000 makhluk agung. Baisa Jaraja, engkau lihat dalam persamuan agung ini. Di tengah-tengah ini, Sang Buddha memanggil Bodhisattva Baisa Jaraja dengan cara ini. Bodhisattva Baisa Jaraja, engkau lihat dalam persamuan agung ini 80.000 bodhisattva. Sebenarnya 80.000 bodhisattva ini adalah siapa saja? Naskah selanjutnya mari kita lihat. Para dewa yang tak terhingga, Raja Naga, Yaksa, Gandharwa, Asura, Garuda, Kinara, Mahoraga, manusia, dan bukan manusia. 8 kelompok makhluk pelindung Dharma, Dewa, Naga, Yasa, Gandharwa ialah makhluk pemusik di alam surga, Asura adalah tidak memiliki kebajikan surgawi, Garuda adalah burung raksasa bersayap emas, Kinara adalah makhluk pemusik yang pandai menyanyi dan memainkan alat-alat musik, Mahoraga adalah makhluk berkepala ular. Ini semua termasuk di antara 80.000 bodhisattva. Ini memerlukan bodhisattva raja penyembuh untuk bersatu dengan pikiran Sang Buddha dalam pemandangan di depan mereka yang bisa mereka lihat hanyalah manusia. Bagaimana mereka dapat melihat 8 kelompok makhluk pelindung Dharma? Bodhisattva tabib agung harus beresonansi dengan batin Buddha. Dia harus memahami niat Sang Buddha. Ini adalah 8 kelompok makhluk pelindung Dharma. Jadi, ada banyak sekali makhluk surga dari 8 kelompok makhluk pelindung Dharma. 80.000 mengacu pada jumlah yang sangat besar. 8 kelompok makhluk pelindung Dharma, Dewa, Naga, Yaksa, Gandharwa adalah makhluk pemusik di alam surga, Asura adalah tidak memiliki kebajikan surgawi, Garuda adalah burung raksasa bersayap emas, Kinara adalah makhluk pemusik yang pandai menyanyi dan memainkan alat-alat musik, Mahoraga adalah makhluk berkepala ular. Adapun makhluk surga, dewa, naga, dan yaksa, kami sudah mengetahuinya. Makhluk surgawi adalah mereka yang tinggal di surga. Naga mengacu pada dewa naga, adapun yaksa baik di surga, alam manusia, atau neraka, mereka adalah roh jahat biasa. Namun, walaupun mereka telah menciptakan karma, berada di alam yaksa dan hantu, mereka masih bisa naik ke surga atau hidup di dunia manusia. Mereka adalah roh jahat, tetapi mereka masih bisa melindungi Buddha Dharma. Begitu mereka menerima Buddha Dharma, mereka juga mampu melindunginya. Di dunia ini, mungkin ada yang berkata, orang itu jahat, dia adalah seorang gangster. Tetapi seorang gangster juga berbicara tentang keadilan. Demikian pula, yaksa juga dapat melindungi Buddha Dharma. Ini adalah prinsip yang sama. Ada juga Gandharwa, yang merupakan dewa musik surgawi. Asura adalah mereka yang memiliki berkah surgawi, tetapi tidak memiliki kebajikan surgawi. Meskipun mereka diberkati untuk dilahirkan di surga, sebenarnya Asura ada di seluruh 6 alam kehidupan. Mereka tidak memiliki kebajikan surgawi. Mereka tidak terlibat dalam pengasuhan diri.
sehingga mereka sering marah, melakukan kekerasan, dan berkelahi dengan orang lain. Makhluk-makhluk ini disebut Asura, tetapi mereka juga dapat melindungi Buddha Dharma. Lalu ada juga Garuda, disebut juga burung raksasa bersayap emas. Di dunia ada burung sejenis itu. Kinara adalah dewa musik yang nyanyi dan memainkan musik. Manusia dan bukan manusia, ini adalah nama lain dari Kinara. Manusia dan bukan manusia, nama lain dari Kinara karena Kinara mirip manusia, tetapi bukan manusia. Sebutan umum untuk 8 kelompok makhluk pelindung Dharma. Mahaugraga yakni adalah dewa ular piton besar termasuk sejenis ular, sesosok dewa yang berada dalam dunia binatang. Coba bayangkan, yang tercatat di dalam sini semuanya bisa menerima Buddha Dharma. Sang Buddha melihat para makhluk dengan setara, makhluk di 3 kelompok alam dan 6 alam kehidupan, semuanya memiliki kesempatan menerima Dharma Sang Buddha. Karena semua makhluk pada dasarnya memiliki sifat hakiki kebudaan. Selain 8 kelompok dewa dan naga, di dunia manusia juga terdapat biksu, biksuni. Mari lihat sutra di bawah ini. Serta para biksu, biksuni, upasaka, upasika, pencari keserawakan, pencari kepratekabudaan, pencari jalan kebudaan, jenis-jenis makhluk seperti ini. Orang-orang ini semuanya mula dari 8 kelompok dewa dan naga, sampai ke praktisi alam manusia. Praktisi terdiri atas 4 kelompok, biksu, biksuni, upasaka, upasika. Mereka ada yang mencari keserawakaan. Mereka mendengar Dharma Buddha melalui telinga mereka. Dari apa yang Sang Buddha paparkan, dari mereka ada yang memahami. 12 nidana dan 4 kebenaran mulia. Ada juga yang mencari jalan kebudaan, menerapkan praktik 6 paramita. Segala praktik dari 6 paramita, yakni orang-orang yang membangkitkan tekad kendaraan besar. Orang-orang ini semuanya termasuk juga. Total 80.000 bodhisattva di antara 80.000 makhluk agung. Biksu adalah sebutan umum untuk orang-orang yang meninggalkan kehidupan berkeluarga dan dilengkapi dengan sila. Pria disebut biksu dan wanita disebut biksuni. Upasaka dan upasika. Upasaka diterjemahkan sebagai pria yang berkeyakinan murni, hatinya sangat murni dan meyakini ajaran yang dibabarkan Buddha, yakni pria yang berdiam dalam kebajikan. Kehidupan lampau di masa lalunya merupakan laki-laki dengan akar kebajikan. Saat mendengarkan Dharma, Sang Buddha membangkitkan hati sukacita. Seorang perumah tangga yang melakukan pelatihan diri di rumah, mereka mendekatkan diri dan melayani Triratna. Perumah tangga yang menerima dan menegakkan Pancasila, perumah tangga pria disebut sebagai upasaka. Upasika juga diterjemahkan sebagai wanita berkehidupan murni, yang juga diterjemahkan sebagai wanita yang berkeyakinan murni. Mereka mendekatkan diri pada ajaran bajik, pada Dharma Sang Buddha. Mereka adalah perumah tangga wanita yang mendekatkan diri dan melayani Triratna, serta menerima dan menegakkan Pancasila disebut dengan upasika. Upasika adalah diterjemahkan sebagai pria yang berkeyakinan murni, pria yang mendekatkan diri dan melayani Triratna, pria yang berdiam dalam kebajikan, dan lain-lain adalah
Rumah tangga pria yang mendekatkan diri dan melayani Triratna di rumah. Menerima dan menegakkan Pancasila Buddhis. Upasika diterjemahkan sebagai wanita berkehidupan murni, wanita yang berkeyakinan murni, wanita yang mendekatkan diri pada kebajikan, wanita yang mendekatkan diri dan melayani Triratna, dan lain-lain. Adalah perumah tangga wanita yang mendekatkan diri dan melayani Triratna di rumah, menerima dan menegakkan Pancasila Buddhis. Mencari keserawakaan, mencari kepratikabudaan, mencari serawaka yaitu mencari 4 kebenaran mulia, yaitu mencapai kearahatan, mencari pratika Buddha, yaitu mencari 12 nidana. Mengamati bahwa di dunia ini semuanya bagaikan mimpi dan delusi, bagaikan embun dan kilat, juga hanya sebentar, semuanya tidak ada yang kekal. Akhirnya memahami ini namanya mencari pencerahan sendiri. Pencari keserawakaan adalah orang yang mencari ajaran dari 4 kebenaran mulia dan kearahatan. Pencari kepratikabudaan adalah orang yang mencari ajaran dari 12 nidana dan mengamati kalau segalanya bagaikan ilusi. Disebut orang yang tercerahkan melalui kontak dengan kondisi lingkungan atau mencari pencerahan sendiri. Pencari jalan kebudahan adalah orang yang mencari kendaraan tertinggi dan bertekad untuk mencapai jalan kebudahan. Jenis-jenis makhluk seperti ini ialah orang-orang dari 3 kendaraan. Seterusnya, pencari jalan kebudahan. Jenis-jenis makhluk seperti ini mencari jalan kebudahan, yaitu orang yang mencari kendaraan tertinggi, mencari kendaraan yang tertinggi, jalan mencapai kebudahan. Mereka semua berada di dalam 3 kendaraan. Di dalam 3 kendaraan tersebut, kendaraan kecil adalah kendaraan serawaka. Pratika Buddha berada di ajaran 12 nidana. Ajaran 4 kebenaran mulia maupun 12 nidana. Tujuan kendaraan kecil dan kendaraan menengah adalah memperoleh manfaat bagi diri sendiri, tidak hanya terjadi pada anggota sangha. Sesungguhnya, praktisi perumah tangga, upasaka dan upasika juga demikian. Mereka juga mendengar, demikianlah Buddha Dharma. Maka harus memperoleh manfaat bagi diri sendiri dan menjaga diri sendiri dengan baik. Menjaga 5 sila dan 10 kebajikan, tidak berani terjun ke masyarakat, menjaga diri sendiri. Inilah sifat upasaka, upasika. Namun, mereka sangat melindungi 3 mestika. Mereka upasaka, upasika memiliki akar kebajikan, menerima ajaran Buddha dan melindungi 3 mustika. Inilah upasaka dan upasika. Maka, pencari jalan kebudaan dengan kendaraan terbaik, yaitu menerapkan satparamita dan segala praktiknya, tujuannya adalah mencapai kebudaan. Sebelum mencapai kebudaan, harus melewati jalan bodhisattva. Harus pernah melalui pelatihan dan tempaan di kerumunan orang, maka masa yang akan datang baru ada kesempatan untuk mencapai kebudaan. Jenis-jenis makhluk seperti ini, bodhisattva Baisajaraja, apakah kamu melihatnya? Total keseluruhannya ada 80.000 makhluk agung, dewa, naga, yaksa, di luar dari 8 kelompok pelindung Dharma, para pencari jalan kebudaan ini, orang-orang ini, apakah kamu ada melihatnya? Ini menunjukkan betapa Sang Buddha menilai tinggi terhadap Bodhisattva Baisajaraja, secara khusus menyebutkan nama Bodhisattva Baisajaraja,
Orang-orang di hadapan Buddha yang mendengarkan Dharma dan tercerahkan secara menakjubkan, termasuk semuanya, semua orang, jika Sang Buddha sedang membabarkan Dharma, bisa mendengarkan Dharma tersebut. Dharma ini akan dengan sukacita memasuki ke hati kita. Ini dinamakan tercerahkan dengan menakjubkan. Orang-orang di hadapan Buddha yang mendengarkan Dharma dan tercerahkan secara menakjubkan, seperti 5 orang, 500 orang, 2000 orang, dan seterusnya, semuanya telah menerima peramalan. Sekarang, apa yang dibedakan adalah 8 kelompok makhluk pelindung Dharma, 4 kelompok murid, para praktisi pemula dari 3 kendaraan. Makanya dikatakan jenis-jenis makhluk seperti ini. Mendengarkan banyak ataupun sedikit, baik itu mendengarkan satu kata, satu syair, demikian satu kata Dharma diserap ke dalam batin, supaya dia bisa memahami, supaya dia tersadarkan, supaya batin dia merasa sukacita. Ini disebut tercerahkan secara menakjubkan. Seperti 5 orang yang telah diramalkan sebelumnya, masih ada Purna Maitreani Putra, baru mulai memberi peramalan kepada 500 orang, selanjutnya 2000 orang, ada Ananda, Rahula, pada saat bersamaan memberi peramalan kepada 2000 orang, sehingga 500 orang dan 2000 orang ini, walaupun kapasitas mereka tidak begitu dalam, tetapi mereka mendengarkan. Mereka merasa sukacita, mulai membangkitkan tekad, sehingga mereka juga menerima peramalan. Sekarang pada bab Guru Dharma, Bodhisattva Baisajaraja sebagai orang yang sesuai untuk menerima ajaran, sehingga Buddha menyebut nama Baisajaraja. Kalian mengetahui yang akan menyelesaikan peramalan ada 80.000 makhluk agung, dari dewa, naga, dan 8 kelompok pelindung Dharma, termasuk semua manusia. Ini menandakan semuanya telah menerima peramalan, mulai mendengarkan Dharma, semuanya bisa mendapatkan peramalan, termasuk dewa, naga, dan 8 kelompok pelindung Dharma. Buddha juga disebut makhluk agung. Menyebut mereka dengan makhluk agung, orang-orang ini bisa datang melindungi Dharma. Orang-orang ini bisa membangkitkan tekad. Apakah mereka adalah manusia, semua makhluk, ataupun yang akan mulai di masa mendatang, mulai memohon berbagai macam, mencari keserawakan, mencari kepratekabudaan, memohon ajaran kendaraan besar, perlahan-lahan juga akan memasuki pintu Buddha, nantinya melatih ajaran Buddha, pada akhirnya mencapai kebudaan, sehingga sekarang apa yang dibedakan adalah 8 kelompok makhluk pelindung Dharma, 4 kelompok murid, para praktisi pemula dari 3 kendaraan, sekarang harus mulai. Semuanya orang-orang yang bisa menerima Dharma, ada 8 kelompok makhluk pelindung Dharma, 4 kelompok murid, 500 ataupun 2000 orang sebelumnya. Semua ini merupakan murid yang meninggalkan keluarga duniawi. Kapasitas sangat mendalam, memanggil nama dan memberi peramalan secara terpisah. Kapasitas sangat dangkal, semuanya bisa mencapai kebudaan. Inilah melatih diri dengan memasuki pintu Buddha selanjutnya, yaitu semua dewa, naga, dan 8 kelompok makhluk pelindung Dharma. Semua makhluk, semuanya ada di dalamnya. Bisa menerima ajaran Buddha, bisa melindungi ajaran Buddha. Ini di masa mendatang dari bab Guru Dharma, orang yang ingin memahami ajaran Buddha, Bodhisattva Baisajaraja yang sesuai menerima ajaran, di masa mendatang Guru Dharma harus bagaimana? Menegakkan Dharma, melatih Dharma, mengajarkan Dharma. Inilah Buddha akan mulai. Mulai membabarkan bab Guru Dharma, ingin kita pahami terlebih dahulu, menegakkan Dharma,
pentingnya melindungi Dharma. Setiap orang bisa mencapai kebudayaan, semua makhluk bisa mendengarkan Dharma, sehingga kita harus senantiasa lebih bersungguh hati.